Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oke, sekali lagi. Happy Sunday. Ya, sekali lagi ya, tes sound ini cek sound ini sebenarnya. Happy Sunday. Cek soundnya bukan di saya, di Bapak Ibu ya. Ya, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu semua jemaat Gilgal. Mengucap syukur karena hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin sepanjang bulan ini kita sudah belajar dan minggu lalu tepatnya juga Pak Edi juga sharing soal kasih, 2 minggunya Pastor Stephen sharing soal kesetiaan. Dan memang tema bulan ini kita membahas 9 sifat buah roh ya Bapak Ibu ya. Dan saat ini saya akan membahas 1 sifat buah roh yang harus dimiliki oleh setiap umat yang percaya. Nah, mari kita coba kembali remind lagi di ayat Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, buah roh ini adalah merupakan sebuah kualitas dari orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang dewasa secara iman, artinya dia memiliki kualitas buah roh. Salah satunya yang akan dibahas pagi hari ini adalah tentang kelemah lembutan. Sekali lagi Bapak Ibu ucapkan kelemah lembutan atau meekness heart. Nah, kelemah lembutan ini adalah bagian dari salah satu kualitas buah roh yang harusnya semua orang Kristen punya. Nah, waktu saya mengambil tema ini sangat jujur sangat kontradiktif ya awalnya ya dengan kelakuan yang mungkin Bapak Ibu atau mungkin Bapak Ibu mungkin enggak lihat ya, tapi anak-anak JNJ itu suka lihat kita tuh orangnya apa ya, bilang tabulengkar lah intinya ya, kerasak kerusuk lah gitu kan. Jadi kalau di kantor tuh kalau nggak pakai high heels jalannya kayak cowok gitu. Jadi pas baca kelemah lembutan kayaknya agak gimana ya Bapak Ibu ya secara looks penampilan ya. Nah di pagi hari tadi juga Pastor Stephen bilang ada cowok-cowok yang terlihat kelemah lembutan gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih kelemah lembutan ini? Nah Bapak Ibu lemah lembut ini berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu praus atau prautes, dalam artinya itu lemah, ringan, perlahan lembut ya. Jadi lemah, ringan, perlahan lembut. Dalam KJV meekness disebut penurut dan lembut hati. Oh ada sedikit lah ya lembut hati gitu. Jadi ternyata lembutnya mungkin bukan di luar tapi di dalamnya gitu. Ada sedikit pembelaan. In English disebut gentleness, halus gitu. Halus, lembut. Nah kenapa lemah lembut menjadi sebuah bagian dari kualitas buah roh yang harusnya kita sebagai orang Kristen punya. Nah, di sini akan dibahas sebenarnya apa definisi yang sebenarnya dari lemah lembut itu. Yang pertama, itu berbicara tentang sebuah kerendahan hati. Sama-sama katakan kerendahan hati. Kerendahan hati. Ya, di Yakobus 1 ayat 21 dalam version KJV-nya, kata lemah lembut itu diganti dengan humbly atau kerendahan hati. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Nah kata lemah lembut di sini diganti humbly. Nah setelah saya renungkan Bapak Ibu, ternyata orang yang punya hati lemah lembut itu harus rendah hati. Jadi tidak ada orang yang hatinya lemah lembut itu tapi orangnya angkuh atau sombong. Gak bisa. Lemah lembut itu ternyata miliknya orang yang rendah hati. Nah orang yang lembut hatinya itu tidak akan merasa bahwa dirinya harus mempertahankan diri agar dihormati. Nah tadi pagi saya sharing gini, ada orang ya kayaknya ini sekali ya, aku lah ya Bapak Ibu ya, dulu ya saya bilang saya nggak kaya sih, nggak ada harta, nggak ada sesuatu yang dibanggakan, saya cuma punya satu, namanya harga diri. Oh berarti pengalaman nih yang bilang gini ya kan, hanya harga diri. Dan harga diri saya pun gak boleh diinjak-injak orang. Nah itu tuh gak bisa disebut orang yang lembut hati ternyata Bapak Ibu. Terlihatnya elegan ya kata-katanya ya. Gak sombong lah ya. Karena yang punya cuma harga diri kan. Apa yang disombongkan. Tapi ternyata itu sombong.
Bayangkan yang hanya punya harga diri, jangan dulu merasa rendah hati. Karena ternyata itu sombong. Nah, orang yang lembut hatinya dikatakan tidak akan merasa bahwa dirinya harus mempertahankan diri agar dihormati. Kita contoh saja Tuhan Yesus bagaimana dia waktu pelayanan dipanggil rabi, dia kalau kemana-mana orang itu berdesak-desakan hanya untuk ketemu dia, menyaksikan mujizat Tuhan. Tapi ada momen di mana semua glorified-nya dia itu dijungkir balikan dengan sebuah penistaan gitu. Dia dihantam, dicaci maki, dipaku, bahkan disalib. Dan Tuhan Yesus tidak membela diri dan tidak menuntut dirinya untuk dihormati. So, itulah lemah lembut Bapak Ibu. Orang yang rendah hati tidak marah saat direndahkan atau diremehkan gitu. Nah, kita gitu ya. Dia boleh bikin apapun Pak kita. Tapi jangan sampai kita harga diri diinjang-injang. Jangan sampai dia pandang enteng Pak kita. Waduh, itu bukan lembut hati ternyata. Jadi sambil saya mempersiapkan ini Bapak Ibu, saya juga merasa kayak aduh kita sekali ini. Mau bawa aja dilema ya. Lagi bergumul soal ini, tapi inilah firman Tuhan Bapak Ibu. Karena ternyata hal yang saya pikir harusnya saya sudah rendah hati, ternyata enggak. Sombong ternyata ya. Karena masih banyak dalam diri saya yang perlu saya tekan supaya tidak sombong dan angkuh. Karena orang yang sombong dan angkuh tidak punya hati yang lembut. Nah, orang Kristen yang dikuasai Roh Kudus itu mampu untuk memiliki hati yang lemah lembut. Mungkin dalam sebuah konflik ya, kita kan namanya bersosialisasi Bapak Ibu ya. Sudahlah, kalau mungkin tidak bersosialisasi minimal di rumah ada suami dan istri. Artinya ada komunitas di dalamnya. Nah pasti akan ada namanya proses dan gesekan, konflik-konflik yang terjadi. Nah ketika seseorang dia mengerti bahwa dia harus punya hati yang lemah lembut, dia harus mengalah, dia punya Roh Kudus. Nah kadang jangan sampai di pikirannya, Kak kita enggak mau mengalah, nanti dia akan pandang enteng Pak kita. Atau terkesannya kita penakut, cemen. Enggak Bapak Ibu. Dikatakan bahwa orang Kristen yang dikuasai Roh Kudus, ketika dia mengambil sebuah keputusan untuk mengalah demi firman Tuhan, bukan karena takut, tapi karena dia menghargai Roh Kudus. Dia tahu bahwa memang tugasnya harus mengalah, harus punya hati yang lembut. Definisi yang kedua selain rendah hati adalah orang yang lemah lembut itu ternyata adalah orang yang dapat mengontrol dirinya. Nah, dia punya sebuah kekuatan untuk dia bisa mengontrol tindakannya, untuk tidak menggunakan otoritasnya atau kuasa yang dia miliki untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan atau menuruti egonya. Jadi ternyata Bapak Ibu orang lemah lembut itu adalah sekalipun dia punya power. Mungkin kalau di rumah yang punya power adalah Bapak, amin? Oh agak kurang, berarti yang punya power Ibu? Oh enggak juga ya, ya saya takut nanti saya pulangnya bagaimana ya. Tapi artinya ketika kita punya power, kita punya kuasa bahwa saya kepala rumah tangga, kamu harus nurut saya. Itu enggak bisa. Orang yang lembut hatinya tidak bisa memanfaatkan powernya. Saya atasan, saya punya power untuk membuat kamu itu tunduk gitu. Enggak bisa. Orang yang punya hati yang lembut, dia mampu mengontrol dirinya sekalipun dia pimpinan atau dia punya otoritas, baik itu dalam pelayanan, saya ketua ministry, saya FCL, saya supervisi, siapapun itu tidak boleh memanfaatkan otoritasnya atau kuasanya untuk membela dirinya kalau dia salah. Amin ya, susah ya Bapak Ibu ya, susah ya. Ya saya juga ini baru awal sudah berkeringat ya. Amin, haleluya. Dan yang ketiga, ternyata lemah lembut itu bukan terletak pada sifat atau penampilan luar. Jadi jangan dulu berbangga bagi Bapak Ibu yang halus kemayu ya. Tapi ternyata dari dalam Bapak Ibu ya, saya sedikit diberkati dengan ini. Karena saya kurang sekali, jauh sekali dari halo, shalom. Nah kalau begitu berarti belum terlalu kenal ya. Tapi kalau sekarang, weh bro gitu, agak-agak lah gitu ya. Nah ternyata lemah lembut itu bukan tentang penampilan luar kita. Bukan hanya sebatas tutur bicara kita, tapi ternyata sikap hati. Sikap hati yang lemah lembut.
Jadi kita paham ya, lemah lembut itu ada 3, kerendahan hati, orang yang mampu mengontrol dirinya sekalipun dia punya kuasa untuk itu, dan yang ketiga adalah orang yang memiliki hati yang lemah lembut, bukan hanya sekedar penampilan luar. Nah, mengapa sebenarnya Bapak Ibu kita harus memiliki hati yang lemah lembut? Yang pertama karena itu perintah Tuhan. Kalau kita baca di kitab Kolose 3 ayat 7-12, ini Bapak Ibu baca aja ya, di rumah dicatat, di foto. Inti dari kitab Kolose ini dikatakan bahwa topiknya tentang manusia baru. Ketika seseorang sudah mengenal Tuhan, dia sebenarnya automatically menjadi manusia baru. Nah, dikatakan, Paulus mengatakan bahwa kamu, hai jemaat di Kolose, harus tinggalkan semua hal-hal yang lama. Nah, hal-hal yang lama apa itu? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan sebagainya. Kemudian kenakanlah bahwa belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hati. Agar supaya manusia batinia kita diperbaharui dari hari yang ke hari. Bapak Ibu, kalau kita dulu sempat ikut New Life ya Bapak Ibu ya, di mana dikatakan bahwa manusia ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, itu Tuhan menciptakan manusia itu berdasarkan gambar dan rupa. Berarti blueprintnya Tuhan, benar ya, gambarannya Tuhan. Atau mungkin gini, kita orang tua punya anak, anaknya itu ya blueprint kita gitu kan. Dia punya sifat-sifat ilahi. Tapi dalam perjalanannya manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga sifat ilahi yang harusnya manusia punya itu berubah. Menjadi sifat-sifatnya yang ya iblis lah katakannya ya. Jahat, geram, pemarah. Ya mungkin tadi Kak Jeki sempat membuka dengan kejadian di Manado nih, udah gak aman. Tiap hari ada pembunuhan, ada aksi-aksi kriminalitas dan itu dilakukan oleh anak-anak muda. Nah, itulah yang sifat yang harus dikembalikan kepada sifat Tuhan yang sempurna. Kembali sesuai dengan gambar halik. Dalam proses pertobatan seseorang, tidak bisa ketika dia bilang saya bertobat, tapi saya tidak meninggalkan kebiasaan saya yang lama. Enggak boleh Bapak Ibu. Makanya di situ firman Tuhan bilang kenakanlah kasih, kenakanlah kerendahan hati, kenakanlah hati yang lemah lembut. Supaya sifat-sifat yang lama itu hilang. Digantikan, dikembalikan kepada sifat Allah yang semula. Jadi mengapa kita harus punya hati yang lemah lembut? Karena itu perintah Tuhan bagi kita yang disebut orang percaya. Bapak Ibu yang disebut orang percaya bisa angkat tangan? Oke, yang kurang percaya? Oke, yang tidak percaya? Oke, berarti yang belum masih agak bingung, enggak apa-apa ya. Pulang dari sini kita akan lihat kita orang percaya atau bukan ya. Tapi kalau orang percaya harus dia mengerti bahwa firman Tuhan harus mengenakan kelemah lembutan, salah satunya. Nah Bapak Ibu, kita percaya bahwa ketika kita lahir baru dosa kita sudah diampuni, benar nggak sih? Beriman kita seperti itu kan, dosa kita sudah diampuni. Tapi dalam perjalanan menuju sebuah keselamatan itu kan ada banyak godaan ya Bapak Ibu ya. Ada godaan macam-macam lah ya, mulai dari yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi godaan dan pengaruh dunia itu tujuannya adalah untuk menarik kita dari jalan yang harusnya kita sudah benar kembali ke jalan yang lama. Sehingga kalau kita tidak punya roh kelemah lembutan untuk diajar Tuhan, kita akan sulit menguasai diri kita di saat godaan itu tiba. Nah makanya kelemah lembutan ini harus kita punya supaya karakter kita semakin hari diubahkan menyerupai Kristus. I know ini susah Bapak Ibu, ini enggak mudah. Tapi kita harus belajar, minimal kita harus punya sifat di mana ketika sebuah proses datang kita harus terima itu dengan hati yang menerima. Amin? Amin. Ya agak ini ya, berat ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, untuk membawa perdamaian bahkan revival. Dikatakan di Matius 5 ayat 5 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berarti kalau kita lemah lembut, semua tanah dari Malalayang sampai di Samrat itu orang punya. Jangan begitu. Memiliki bumi dalam arti apa? Orang yang lemah lembut dapat mengontrol dirinya, berarti dia dapat mengontrol keadaan di sekelilingnya dalam artian responnya dia. Bapak Ibu,
kalau dalam perjalanan panjang, ya lebih suka jalan sama orang yang pemarah atau orang yang lemah lembut? Ya lemah lembut ya, bukan cerewet pastor. Maksudnya lemah lembut kan, orang cerewet kan bisa lemah lembut, toh maksudnya kita gitu, ya kan? Jadi kita itu akan lebih senang kan kalau dekat sama orang yang lemah lembut. Makanya dikatakan firman Tuhan bilang berbahagialah orang yang punya hati yang lemah lembut. Dia akan memiliki bumi, dia tuh tidak akan kehilangan hubungan. Dia gak akan gampang bermusuhan dengan orang. Dia akan selalu diterima oleh banyak orang. Karena dia punya hati yang lemah lembut. Gitu. Ada sebuah ayat di Yesaya 11 ayat 6 sampai 9, ini mungkin Bapak Ibu bisa foto. Ini diceritakan sebuah kondisi yang akan kita rasakan nanti, amin haleluya. Di saat kita menginjak Yerusalem baru. Ada yang suka pi Yerusalem baru atau lama? Dua-dua toh? Oh nyanda, mau pi Yerusalem baru. Tuhan catat kok soalnya. Ada yang mau suka pi Yerusalem baru? Suka merjangan sekarang kata Kang. Ya. Nah di Yerusalem baru, dikatakan gini, serigala akan tinggal bersama domba. Bayangkan, domba itu makanannya si serigala. Tapi dia bisa duduk makan dong dengan domba. Kemudian dikatakan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Macan tutul makannya kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Kayaknya dong satu sekolah. Nah dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Nah ini Bapak Ibu baca, ini kondisi di mana ketika kita mengalami pertemuan bersama Tuhan Yesus di Yerusalem baru, akan ada setelah itu masa kerajaan damai 1000 tahun. Hal ini akan terjadi, tidak ada namanya baku tikang Bapak Ibu. Tidak ada namanya baku palang. Dikatakan sini singa duduk dengan domba. Kita berdoa Bapa kami ya Bapak Ibu ya. Biarlah kehendakmu di sorga terjadi, di bumi terjadi seperti di sorga. Berarti kejadian ini bisa terjadi gak di bumi? Bisa. Tapi kenyataannya banyak serigala berbulu domba. Jangan begitu Bapak Ibu. Kita harus jadi serigala yang baik, yang jinak. Yang dulu mantan serigala, jadi serigala jinak. Jadi herbivora sekarang. Ya, yang domba ya, sudah tetap domba ya. Jangan jangan jadi serigala merpakai bulu domba. Artinya seseorang yang punya hati yang lemah lembut, dia gak akan munafik ya kan. Dia akan terus berdamai dengan orang, gak cari-cari masalah. Bapak Ibu masalah sudah banyak, tanpa kita cari dia akan datang sendiri. Jangan mencari-cari masalah. Dan jangan menambah-nambah urusan kami sebagai PKS gitu ya. Gak gitu ya, gak boleh. Banyak tepuk tangan ya, PKS banyak yang menderita. Oh iya, jadi jangan tambah-tambah masalah Bapak Ibu, masalah itu so banyak. Gak usah tambah-tambah itu drama. Jadi kita jaga perdamaian dengan semua orang. Caranya hati lemah lembut. Ya, kalau ditampar pipi kiri kasih pipi, aduh berat. ya. Artinya kita harus belajar Pak Edi kemarin share khotbah itu luar biasa ya. Jadi kalau kita manusia bisa mengampuni sebanyak 3 kali ya Bapak Ibu yang jawab ya. Ini sokat 3 kali nih, sokat 3 kali. Padahal Tuhan bilang 70 kali 7. Jadi kita harus punya hati yang lemah lembut gitu Bapak Ibu. Supaya kita bisa memiliki bumi. Dan selanjutnya poin ketiga adalah supaya kita tampil cantik di hadapan Tuhan dan manusia. Bapak Ibu, dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 4 dibilang begini. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batin yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Yang sangat berharga di mata Allah. Bapak Ibu, ini cerita ya, tadi pagi juga saya cerita. Jadi pernah saya nongkrong dengan seorang anak muda gitu, terus cewek cantik lewat nih ya. Terus kita kan biasa hobi kan, nih boleh lihat lagi, bagus mata langsung gitu. Terus dia bilang, enggak kak kita enggak lihat gitu. Ya tapi kan cantik kan, dia bilang enggak kak dia tuh cantik ngebosenin. Jadi ternyata ada cantik yang membosankan. Definisi bagaimana itu ya, cantik yang membosankan, coba Ngana jelaskan dulu cantik yang membosankan gitu kan. Nah cantik yang membosankan itu adalah menurut dia itu cantiknya cuma luar. Nah jadi gampang mau pudar gitu. Tapi menurut dia definisi cantik itu adalah ketika orangnya baik, orangnya penolong. Dia kak, dia memang enggak cantik, dia enggak make up.
kita langsung terintimidasi ya karena kita pakai make up. Tapi tapi dia menolong orang, dia hatinya baik, dia kalau diskusi tuh enak gitu kan. Oh itu yang dimaksud cantik yang tidak membosankan. Berarti di mata Tuhan kecantikan yang sesungguhnya itu bukanlah penampilan kita. Tapi adalah hati yang lemah lembut. Nah kalau Bapak Ibu kan kita cerita tadi pagi tuh kita lihat TikTok kan, terus muncul tuh di FYP-nya muncul bahwa bagaimana cara supaya istri itu bisa disayang suami. Nah ini butuh kejujuran nih. Terus dia ngomong, kita juga mikir kan Bapak Ibu kok bisa muncul di FYP kita gitu kan. Maksudnya TikTok nggak tahu gitu, gue single gitu kan. Gitu. Tapi kok muncul, oh mungkin teori. Terus dia muncul begini, caranya suami itu suka kalau cewek istrinya angkat telepon tuh halus. Jadi kayak selamat pagi, misalnya Ma ini gimana? Oh iya Pak, mesti gitu katanya. Lah kan berbanding terbalik ya. Kalau saya angkat telepon, Kong bagaimana? Oh iya gitu. Oh begitu. Nah sekarang saya tanya ke Bapak-Bapak, apakah benar demikian? Sukanya agak gitu-gitu kalau angkat benar? Aduh yang ini apa tako ya? Betul ya? Aduh, ya kan karena nanti bingung ini ngobrol sama istri atau sama staff. Jangan lupa itu barang diangkat ya jemuran jangan lupa ini gitu. Katanya harus agak lembut-lembut gitu istrinya gitu kata Allah ngomong. Nah berarti di mata Tuhan ketika kita punya hati yang lemah lembut terlihat cantik di mata Tuhan nih. Amin? Iya saya pengen punya staff itu kan. Itu yang lemah lembut, artinya bukan lemah lembut lemah gemulai ya Bapak Ibu, tapi kalau dia punya hati yang menurut, dia enggak saya ngomong dia bantah 10 kali kan. Kita sama Tuhan gitu enggak? Kita punya seperti itu enggak? Ketika Tuhan ngomong kita iya Tuhan dengerin atau Tuhan kan maksudnya kita begini. 5.000 apalagi yang ngomong perempuan kan. 5.000 kata ke Tuhan. Untung Tuhan sabar. Nah ternyata kelemah lembutan itu membuat kita terlihat cantik dan itu merupakan perhiasan batinia kita ke hadapan Tuhan. Apalagi suami, istri atau orang-orang di sekitar. Nah di Amsal 25 ayat 15 dikatakan begini. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Nah Amsal ini mengingatkan saya tentang kisah Esther. Ya, bagaimana Esther bisa mengubah hati ya si raja ini bukan dengan kecantikannya, walaupun memang dia cantik Bapak Ibu. Tapi dengan lemah lembut, dengan doa, dengan bagaimana dia bersandar kepada Tuhan. Dan dikatakan lemah lembut dapat mematahkan tulang. Jadi Bapak Ibu, kita juga berhadapan dengan pemimpin-pemimpin, baik itu di kantor maupun di gereja, atau dimanapun kita berada. Ternyata kelemah lembutan itu adalah sesuatu yang memikat hati, dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada, konflik-konflik yang ada. Nah makanya mungkin sampai saat ini jika kita belum menemukan solusi, mungkin ada salah satunya di situ. Mungkin kita perlu punya hati yang lemah lembut. Ya. Nah kalau dalam pekerjaan, ketika kita Zoom misalnya ya, atau lagi pemimpin kita lagi marah-marah ya, pemimpin kan kerjanya juga salah satu marah-marah ya. Pemimpin saya marah-marah nih, saya udah di WA tuh teman-teman. Cin, kenapa nih ibu marah-marah gini-gini? Ya udah enggak tahu ya, mungkin kita salah. Lu ngomong lah gitu kan. Jangan, dia lagi marah gitu. Nah itu ciri khas orang yang mengerti. Kalau orang lagi marah, jangan ngomong. Tambah marah, betul kan? Kita diem-diem aja, tunduk-tunduk aja gitu. Nanti kalau ibunya udah tenang, tak coba WA. Nah ketika dia udah tenang, moodnya udah bagus, saya coba WA. Dengerin kok. Yang kata dia di Zoom tadi A bisa jadi B kok. Gitu. Ternyata kelembutan hati itu bisa mengubah hati si penguasa. Apapun itu mau penguasa Tuhan kita bisa diubah loh. Bagaimana Abraham itu melakukan negosiasi loh dengan Tuhan. Gitu. Dan akhirnya Tuhan mendengar setiap negosiasinya. Musa bagaimana bisa bernegosiasi dengan Tuhan, Tuhan tidak jadi membinasakan bangsa Mesir. Itu karena hati yang lemah lembut Bapak Ibu. Jadi mungkin ada hal-hal misalnya ya, orang itu jarang traktir tora, coba orang dekati dengan lemah lembut. Kayaknya bisa ditraktir. Amin. Haleluya. Jangan terlalu serius ini, dapat lihat serius sekali. Oh iya.
Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan hati yang lemah lembut. Yang pertama adalah tunduk kepada kehendak Allah. Bapak Ibu mungkin pernah belajar dengar kisahnya Musa, Bapak Ibu ya. Musa ini adalah seorang bangsa Israel yang sebenarnya dia harusnya takdirnya meninggal, harusnya dibunuh karena dia disuruh untuk orang-orang Mesir saat itu suruh bunuh, Firaun suruh bunuh. Tapi akhirnya dengan pertolongan Tuhan, ibunya akhirnya mengirimkan Musa lewat sungai Nil dan ketemu sama putri Firaun. Putri Firaun adopsilah si Musa ini menjadi pangeran Firaun. Saat itu kehidupan Musa berubah. Dari orang yang harusnya meninggal, anak budak menjadi pangeran di Mesir. Nah, satu kali si Musa ini kan turun lapangan. Ya, turun lapangan. Dia udah tahu dia orang Ibrani. Di saat dia turun lapangan, dia lihat, wah, ini umat saya lagi berkelahi nih, orang Ibrani dua-dua. Oh, jangan begitu, dia coba melerai. Tapi ada juga pengawal-pengawalnya si bangsa Mesir ini di situ. Akhirnya terjadi percecokan karena dia orang Ibrani, orang Israel, dia bela dong temennya. Dibunuhlah si pengawal Mesir. Udah kayak guru sekolah minggu ya Bu ya. Ya. Terus setelah itu dibunuhlah ini seru nih ceritanya. Dibunuhlah si pengawal si Mesir ini, bukannya terima kasih, si bangsa Israel malah marah si Musa. Kamu kenapa sih ikut-ikut campur? Kamu kan bukan orang Israel, kamu pengkhianat. Bayangin tujuan Musa itu untuk menolong bangsanya. Malah dia kena semprot juga sih bangsanya. Oh, kita kan gitu ya Bapak Ibu ya. Tujuannya kita baik gitu kan. Tapi orang nilai kita salah ya. Jangan sedih, Musa sudah melewatinya. Nah setelah itu akhirnya Firaun dengar. Firaun bilang, wah Musa ini kurang ajar, pengkhianat. Tangkap dia, bunuh dia. Yang dilakukan oleh Musa adalah apa Bapak Ibu? Seperti yang kita lakukan, lari. Dia lari ke padang. Dan akhirnya selama 40 tahun dia menjadi seorang penggembala domba. Dari pangeran, penggembala domba. Turun kasta enggak sih itu? Turun kasta ya Bapak ya? Turun kasta. Tapi dikatakan di firman Tuhan bahwa tidak ada seorang manusia di dunia ini yang punya hati selembut Musa. Berarti hati dia yang lemah lembut itu akibat 40 tahun di padang pengembalaan. Jadi kalau mau punya hati yang lemah lembut harus 40 tahun di padang. Tapi poinnya adalah proses yang kita alami sekarang. Mungkin kita bilang gini, Tuhan kenapa kita ikut Tuhan kok tambah susah ya? Musa buktikan turun derajat. Kenapa kita ikut Tuhan kok malah dijauhi orang ya? Gitu. Kok malah kita ikut Tuhan kok teman-teman kita sudah mau berteman dengan kita? Itu padang penggembalaan. Supaya membentuk hati kita menjadi lemah lembut. Amin. Amin. Susah Kang. Apalagi kalau bicara dulu ada doi, kong sekarang ikut Tuhan sudah ada doi gitu kan. Itu karena Tuhan ingin membentuk kita Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang masalah yang ada itu untuk membentuk kita sebagai pribadi menjadi orang yang lemah lembut. Amin ya. Encik sekolah minggu kelar. Yang kedua, mau menerima pengajaran firman Tuhan. Bapak Ibu mari kita lihat video ini saya dapat dari Instagram. Bisa diputar. Cara merenungkan firman Tuhan yang ngawur. Loh, kok ngawur? Coba kita lihat dulu aja ya. Semoga aku dan kamu gak seperti ini. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Amin, 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 amin ya Tuhan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Nah emang tuh dungu banget tuh orang tuh dikasih tahu susah banget tuh emang. Orang baik dikenan Tuhan. Amin ya Tuhan. Amin, aku disayang Tuhan. Amin. Tetapi si penipu dihukumnya. Nah syukurin lo dihukum Tuhan. Rasain lo emang sih nipu orang. Efek banget sih di orang. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Nah tuh ayo lo, pasti suatu hari hidup lo bakal merana deh. Pasti bakal jatuh hidup lo. Tetapi orang benar tidak akan goncang. Amin, 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 amin. Itu aku Tuhan.
Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Yes, amin. Tuhan Yesus pasti jaga selalu aku yang benar ini. Tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Syukurin, biarin. Roh Kudus langsung Oke. Tepuk tangan dulu. Jadi semoga nggak begitu ya kita merenungkan firman ya. Yang bagus-bagusnya diamin ya. Yang jelek-jelek dia pikir tetangganya kah, temannya, ini dia. Jangan sampai hari ini firman yang Bapak Ibu dengar for dia, for kita, bukan dia. Bapak Ibu ya, jangan sampai ini Kak Sindri udah bilang memang dia keras kok DP hati Jangan begitu Bapak Ibu. Jadi ini firman ini untuk kita. Jadi mau menerima pengajaran firman Tuhan. Di Yakobus 1 ayat 21 dikatakan sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Orang yang lemah lembut itu kalau dia mau belajar bagaimana dia bisa punya hati yang lemah lembut itu berarti dia mau menerima pengajaran apapun. Baik itu dari Tuhan langsung lewat firman yang dia baca maupun mungkin pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan dia. Atau bisa jadi ada anak-anak yang ngajarin kita. Saya pernah kejadian waktu pertama pegang anak-anak. Dulu belum GNG namanya youth ya. Waktu itu saya ngajarin untuk tidak datang terlambat. Ya, saya ngajar tidak datang terlambat. Itu keterlambatan saya hanya nggak sampai 1 menit deh kayaknya. Terus langsung ditegur. Saya lupa ya, apa Ken atau Queen ya itu. Kayaknya Queen deh itu ya. Yang bilang, kakak janji, kakak ajar orang jangan datang terlambat, kakak datang terlambat. Oh iya betul juga ya. Bapak Ibu itu suara Tuhan loh. Bukan suara Queen, bukan. Itu suara Tuhan. Jadi apapun teguran yang masuk ke kita, jangan bilang bahwa oh enggak bukan. Itu teguran Tuhan, itu harus diterima. Jadi jangan melihat bahwa orang yang menegur kita ini harus A, harus B, harus C. No, kadang Tuhan pakai anak-anak kecil atau bahkan mungkin orang cuma lihat sesuatu itu udah menegur. Itu suara Tuhan, kita harus dengarkan. Amin. Amin. Jadi mau punya hati yang lemah lembut kita harus belajar untuk menerima semua pengajaran firman Tuhan dan masukan dari orang lain. Nah, dan yang ketiga adalah tunduk pada Roh Kudus bahkan di saat kita merasa sulit untuk melakukannya. Di Galatia 5 ayat 16 dan 17 itu dikatakan bahwa sebab keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan Bapak Ibu. Ya, berlawanan. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami dilema di saat kita itu harus memilih apakah ini keinginan roh atau keinginan daging. Dan itu sangat susah. Tapi kalau kita mau punya hati yang lemah lembut, kita harus belajar mengambil keputusan untuk tunduk sekalipun kita nggak mau sebenarnya. Merasa sulit untuk dilakukan gitu. Contoh Pap kemarin sharing soal mengampuni. Ada orang yang ternyata dia tidak mengampuni orang itu berpuluh-puluh tahun. Kenapa bisa berpuluh tahun? Karena merasa sulit untuk mengampuni gitu. Dan karena dia sulit dia nggak bikin. Dan akhirnya itu semakin lama. Dan itu yang membuat kadang hati kita menjadi keras. Nah ketika kita ditegur atau kita harus melakukan sebuah kebenaran yang itu tuh susah, tapi kita harus bikin. Gimana ya definisinya? Susah tapi harus bikin. Karena kalau gampang tidak akan menjadi firman Tuhan itu Bapak Ibu. Hanya menjadi anjuran. Betul enggak? Kalau penting berarti perintah. Karena sesuatu yang susah. Tapi kan firman Tuhan tidak begini. Hai jemaat di Korintus saya menganjurkan Anda. Tidak kan? Kenakanlah. Berubahlah, berarti itu sebuah perintah penting yang harus kita lakukan. Dan di saat hal itu susah, disitulah peran Roh Kudus dan ketaatan kita diuji. Bagaimana kita bisa tetap tunduk kepada sesuatu sekalipun itu susah. Jadi saya ngomong gini Bapak Ibu, bukan berarti ini gampang, ini susah, tapi harus dilakukan. Oke ya, kita sepakat ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir. Bagaimana supaya kita punya hati yang lemah lembut adalah memakai kasut kerelaan untuk melayani Tuhan. Di saat ini kita mau berikan aplaus buat teman-teman kita yang melayani di belakang, melayani di depan. Yang semua PKS yang melayani Bapak Ibu itu tidak gampang. Makanya disebut memakai kasut kerelaan, bukan memakai kasut kepaksaan. Tidak ada Bapak Ibu.
Kita melayani itu merelakan waktu kita. Mungkin Bapak Ibu tidak terlibat dalam pelayanan, Bapak Ibu melakukan penginjilan, ketemu teman di rumah kopi, sharing kebaikan Tuhan. Itu kerelaan Bapak Ibu, dan itu sangat susah. Harus dijauhi, lu ngomong pendeta swasta baru aja masuk gereja. Tuh 50 tahun lalu Anda enggak pernah masuk gereja, nanti sekarang baru masuk gereja sok-sok menginjil kita. Itu terjadi Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau punya hati yang lemah lembut, kita harus belajar untuk memakai kasut kerelaan. Dalam proses pelayanan, terlebih yang terlihat sekarang ministry ini berjalan yang baik ya Bapak Ibu ya. Setiap minggu kita menikmati kebaktian dengan luar biasa. Bapak Ibu tidak mengetahui bagaimana proses mereka di belakang. Kadang sebelum naik aku badiam. Karena dorang pikir dorang somo naik, dong bilang dorang bertobat sekarang, somo naik hadirat Tuhan tidak mau turun. Bapak Ibu mau tahu? Orang yang di muka secara alam supranatural bisa merasakan bahwa ada pertobatan terjadi ketika melayani. Haleluya, amin. Tenang, I feel you guys. Gitu. Jadi kita tahu bahwa melayani itu memerlukan kerelaan yang luar biasa. Tapi ketika kita sekalipun dalam proses pelayanan, baku ndak suka, baku beda pendapat, tapi orang berdiri, ini pelayanan. Orang boleh enggak baku cocok, tapi orang tujuan cuma satu, bagaimana hadirat Tuhan dinyatakan. Selesai. Dan disitulah dibutuhkan hati yang lemah lembut. Kenapa Bapak Ibu? Kalau nyak lemah lembut, siapa yang mau mengalah? Ini anak-anak JNJ kan baru melayani nih, yang kecil-kecil ya, SMP SMA. Kita kak seni mau ikut pelayanan. Karena pasti kok kak, tuh kakak-kakak datang terlambat. Karena ngana junior, jadilah teladan. Apa Timotius bilang? Selagi kamu masih muda. Senior kita bilang, karena ngana senior harus tunjukkan dong ke yang muda. Jangan jadi batu sandungan. Enak kan? Enak kan jadi kita? Cuma tahu bilang-bilang begitu. Padahal siksa kan? Jadi welcome. Teman-teman yang sudah pelayanan tetap semangat untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang masih mau mendaftar, terbuka kesempatan luas. Amin ya, karena jemaat kita membutuhkan pelayanan yang luar biasa. Tapi ingat ketika kita memberi diri, memakai kasut kerelaan, maka kita akan lihat hati kita akan diproses secara luar biasa menjadi pribadi yang lemah lembut. Berikut Tuhan akan bilang, tidak ada saya temui dimanapun di dunia ini yang punya hati yang lemah lembut seperti jemaat Gilgal. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri di pagi hari ini, saya mau sharing terakhir nih Bapak Ibu, janji terakhir. Jadi ini tuh ada dua jenis item. Ini ada namanya kentang, ini ada namanya telur. Dua item ini similar, sama terlihatnya, tapi memiliki sifat yang berbeda Bapak Ibu. Telur ini sangat rapuh, sangat fragile. Kalau jatuh bisa pecah. Sedangkan kentang ini teksturnya itu keras Bapak Ibu. Dia mau dibanting, Pastor sorry cuma tapantul sedikit. Ini keras Bapak Ibu. Tapi ada yang terjadi, sebuah perubahan yang terjadi kalau dua-dua ini masuk ke dalam air yang mendidih. Hasilnya berbanding terbalik. Yang awalnya lembut menjadi keras. Ya, susah toh karena suruh rebus. Yang awalnya keras menjadi sangat lembut. Bukan sulap, bukan sihir, ya kan? Silakan dicoba di rumah, kalian Bapak Ibu semua pasti bisa melakukannya. Sangat praktik. Jadi kita sebagai orang Kristen harusnya punya hati seperti kentang. Mungkin Bapak Ibu dulunya sebelum kenal Tuhan keras, emosional, pemarah, pembasaki hati, pemaraju. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi ketika masuk ke dalam air panas, itu bicara proses Bapak Ibu, harus punya sifat seperti kentang. Yang ketika diproses di air panas mendidih, dia memiliki hati yang lembut dan sehingga bisa dinikmati. Nah sedangkan telur yang awalnya lembut, yang awalnya fragile, ketika ngalamin proses, Tuhan kemana? Kita ikut Tuhan, kenapa kita hidup begini? Kenapa tidak ada kemajuan dalam tapi hidup? Akhirnya hatinya menjadi keras. Jadi Bapak Ibu, mari kita punya hati seperti kentang. Ya, kita bertobat supaya kita bisa melihat satu saat hati kita bisa selembut kentang.
Apapun proses yang dihadapi, terima Bapak Ibu. Terima itu. Dan percaya bahwa Tuhan akan ambil alih seluruh kehidupan Bapak Ibu. Amin.